Satriano, banyak belajar bersama Brest. Selama dipinjamkan di Ligue 1 Perancis, Satriano bisa dibilang berkembang begitu pesat dan berhasil memberikan penampilan yang cukup signifikan. Dalam sebuah wawancara dengan media Uruguay, Teledoce, Satriano mengaku sudah banyak belajar selama masa peminjaman di Brest. Hal ini membuatnya mendapat banyak pengalaman dan tentunya semakin berkembang. Inter pun tengah mempertimbangkan untuk mempertahankannya di skuad untuk musim depan. Saya sudah banyak belajar di Perancis, ini adalah musim nyata pertama saya sebagai seorang profesional, saya tidak banyak bermain di Inter, tapi sekarang saya telah diberitahu bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mempertahankan saya di skuad. Terlepas dari Piala Dunia, saya memang berada di usia di mana saya pikir saya harus bermain di setiap pertandingan, kata Satriano. Dybala ingin Inter menawarinya gaji setara Lautaro. Paulo Dybala berharap Inter Milan menaikkan tawaran kontrak mereka sedikit lebih tinggi, menjadi 6,2 juta euro net per musim plus bonus, setara dengan apa yang diperoleh Lautaro Martinez pada perpanjangan kontrak terbarunya di klub. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, bahwa pemain Argentina berusia 28 tahun itu menginginkan nilai kontrak yang setara dengan pendapatan rekan senegaranya, Lautaro Martinez. Direktur Nerazzurri telah mengajukan penawaran resmi ke Dybala dalam pertemuan baru-baru ini sebesar 5,5 juta euro net per musim plus bonus. Namun, angka tersebut belum bisa meyakinkan sang pemain. La Joya tidak akan meminta gaji yang sangat tinggi karena ia menyadari kalau Nerazzurri tidak dalam posisi finansial untuk menawarkan jenis kesepakatan yang dimiliki Alexis Sanchez dan Arturo Vidal. Oleh karena itu dia tidak mengharapkan tawaran besar. Dia hanya meminta 6,2 juta euro net per musim, setara dengan yang diperoleh El Toro, dan angka itu akan naik menjadi 7,5 juta euro per musim setelah ditambah bonus. Inter dan Dybala sebenarnya hampir menemukan kesepakatan, dan kemungkinan akan ada pertemuan lagi dengan agennya, Jorge Antun untuk mencoba merampungkan kepindahannya ke Giuseppe Meazza. Tujuh pemain bakal susul Perisic hengkang dari Inter. Seperti diketahui, Perisic menjadi pemain pertama yang meninggalkan Nerazzurri karena ingin mencoba tantangan baru di Liga Premier Inggris. Bek sayap Kroasia berusia 33 tahun itu memutuskan hijrah ke Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer pada bulan ini, mengakhiri hubungan selama 7 tahun bersama Nerazzurri. Perisic telah membuktikan dirinya sebagai bek sayap terbaik di Liga Italia sepanjang musim 2021-22 dalam sistem 3-5-2 racikan pelatih Simone Inzaghi, dengan mencetak 8 gol dan menyumbang 7 assist dalam 35 penampilannya di ajang Serie A. Seperti yang dirinci oleh Corriere dello Sport, bahwa ada 7 pemain lagi yang berpeluang meninggalkan Inter di musim panas ini, sehingga membuka ruang bagi sejumlah wajah baru di skuad Nerazzurri. Mathias Vecino segera meninggalkan klub dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni ini, begitu pula dengan Andrea Ranocchia dan Alexander Kolarov. Klub baru sedang diupayakan Arturo Vidal, Ionut Radu dan Alexis Sanchez, serta Felipe Caicedo yang akan kembali ke Genoa setelah masa peminjamannya di Inter berakhir. Selain 7 nama tersebut, ada sejumlah pemain lain juga berpotensi dijual pada musim panas ini, seperti Milan Skriniar ke Paris Saint-Germain, Stefan De Vrij, Denzel Dumfries, dan bahkan Roberto Gagliardini. Pedula, Inter akan beli Belanova dan Cambiaso plus pemain. Hal ini diungkapkan oleh pakar bursa transfer sport Italia, Alfredo Pedula, bahwa Nerazzurri siap mengamankan kesepakatan untuk kedua bek sayap tersebut di musim panas ini. Belanova telah menjadi target utama Nerazzurri, dan mereka kian dekat mencapai kesepakatan untuk kepindahan pemain berusia 22 tahun itu ke Giuseppe Meazza setelah menggelar pertemuan dengan klubnya, Cagliari baru-baru ini. Sementara itu, Cambiaso juga merupakan pemain yang telah diidentifikasi Inter untuk memperkuat tim dalam jangka panjang. Pedula merinci tawaran yang dibuat oleh Nerazzurri untuk kedua pemain tersebut, dan menjelaskan bahwa kesepakatan untuk Belanova tampaknya sudah dekat,
Sedangkan kesepakatan Cambiaso masih ada beberapa detail yang harus dituntaskan bersama Genoa. Inter sedang mengerjakan 2 perekrutan untuk perkuat bek sayap mereka setelah kepergian Perisic. Pembelian Belanova menelan biaya 8 juta euro plus 2 juta euro sebagai tambahan. Inter juga akan menawarkan 5 juta euro plus seorang pemain untuk kesepakatan Cambiaso. Meski ada minat dari Juve, tapi Nerazzurri telah mampu menyalip dalam persaingan, klaim Pedulla. Abaikan minat Torino, Di Marco ingin bertahan di Inter. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa Di Marco bertekad untuk bertahan di Giuseppe Meazza setelah menikmati musim yang sukses bersama Nerazzurri, di mana ia mencatatkan 42 penampilan di sepanjang musim 2021-22 di semua ajang, dengan menorehkan 3 gol dan 5 assist. Di Marco juga telah dipercaya memperkuat timnas Italia senior, dan sukses melakoni debutnya sebagai starter bersama Azzurri saat laga imbang 0-0 melawan Inggris di ajang Nations League pada 12 Juni kemarin. Pemain berusia 24 tahun itu kini dikaitkan dengan kepindahan ke Granata julukan Torino, dengan mantan pelatihnya, Ivan Juric dilaporkan sangat tertarik untuk bereuni dengannya di Turin dan kemungkinan dia diminta untuk dimasukkan dalam kesepakatan untuk target Inter, Bremer. Namun, Nerazzurri percaya pada pemain berusia 24 tahun, dan ia kemungkinan bakal disodori perpanjangan kontrak hingga tahun 2026. Inter memang tidak pernah mempertimbangkan untuk melepas Di Marco karena dia adalah pemain yang berguna di skuad asuhan Simone Inzaghi. Selain itu, kepindahannya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena grafik performanya memang terus meningkat. Inter Milan ikut ramaikan perburuan Merih Demiral. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Corriere della Sera, Nerazzurri memantau situasi Demiral, yang masa pinjamannya bersama Ladia akan segera habis pada musim panas ini. Merih Demiral menjadi perhatian di bursa transfer musim panas ini karena hingga kini Atalanta tak kunjung mengaktifkan opsi untuk mempermanenkan jasanya. Atalanta masih meragu untuk mempermanenkannya seiring dengan kegagalan tim asuhan Gian Piero Gasperini untuk meraih tiket berlaga di kompetisi Eropa pada musim depan.